86. Tidak usah, pakai obat saja, itu sudah cukup. Natasha tersenyum senang, namun tiba-tiba teringat sesuatu. Penyakitnya berasal dari jantung. Jika pijat dilakukan, bukankah itu juga di jantung? Dan diperkirakan Jensen juga yang akan memijatnya, ini tampaknya cukup memalukan. Memikirkan hal ini, wajahnya langsung memerah. Jensen mengangguk dan berkata, baiklah begini saja. Coba aku kurangi porsi obatnya, tetapi dengan cara ini, waktu pemulihannya akan lebih lama. Natasha merenung sejenak, dan berkata dengan tegas, tidak perlu, pijat saja. Aku tidak bisa pingsan dan tidak sadarkan diri setiap saat, aku tidak ingin menunda terlalu banyak pekerjaan. Jensen sedikit malu. Dia memang adalah dokter, tetapi pria dan wanita ada batasan norma. Terlebih lagi, Natasha sangat cantik sehingga dia tidak yakin dia bisa mengendalikan diri. Dokter Jensen, kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku percaya pada etika kedokteran kamu. Melihat Jensen diam, Natasha lanjut berkata. Kemarin dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jensen menyelamatkan orang. Bagaimana bisa dokter seperti itu melakukan hal yang tidak masuk akal? Jensen semakin malu, dia tidak percaya diri. Namun, ketika dia melihat mata tegas Natasha, dia akhirnya mengangguk. Tidak nyaman berada di sini, datang ke rumahku. Natasha berkata lagi, dia memiliki kebiasaan kebersihan, dan jika dia diminta untuk menjalani pijat dan akupuntur di sini, dia tidak akan dapat melewati level psikologis. Kemudian, dia memanggil Tuan Reagen untuk membayar biaya konsultasi bersama. Dr. Jensen, kan? Aku ingin meminta bantuanmu. Begitu Natasha pergi, Hongki tiba-tiba berkata dengan ringan, sebuah kartu bank muncul di tangannya, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, ada 1 juta di sini. Selama kamu bisa membuat penyakit Presiden Natasha tidak sembuh, uang ini akan menjadi milik MU. Aku hanya seorang dokter, dan gaji MU pasti hanya puluhan ribu yuan sebulan. 1 juta sudah cukup bagi MU untuk hidup selama 10 tahun. Jensen sedikit terkejut, dan mencibir. Aku anak yang kemarin sore, beraninya aku memasang prestise di depanmu. Ekspresi Hongki membeku, bukankah dia mengatakan ini sebelumnya? Dia diam-diam kesal. Tetapi masih tersenyum, maaf, aku tadi mempertanyakan keterampilan medis MU, tapi kamu harus menerima 1 juta ini. Maaf, aku punya prinsip, selama itu pasienku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya, kamu memberikanku 1 juta, ambil kembali. Kata Jensen. 1 juta cukup, bagaimana kalau 3 juta? Biaya konsultasi ini seharusnya lebih dari yang diberikan Presdir Natasha. Suara Hongki juga menjadi dingin. Aku masih minta maaf, bahkan jika tidak mendapatkan uang, aku masih bertanggung jawab pada pasienku. Jensen mencibir, selain itu, 3 juta tidak banyak bagiku. Hongki sangat marah dan berteriak, kamu berani menolakku, percaya atau tidak, di Asmenia ini, hitam atau putih, di jalan manapun, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Kalau begitu coba saja. Jensen menjawab dengan dingin. Dia bukan Jensen yang sama sekarang. Sejak ingatan dia kembali, dia memiliki beberapa koneksi hitam dan putih, resmi geng. Ingin membunuh dia? Dia ingin melihat apakah Hongki ini memiliki kekuatan seperti itu? Sungguh pria yang berani. Hongki gemetar, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa uang benar-benar tidak dapat memainkan peran apapun di hadapan seorang dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa. Apa yang kalian katakan? Pada saat ini, Natasha mengerutkan kening dan berjalan kembali. Bukan apa-apa, pemegang saham perusahaanmu mempercayakanku untuk menyembuhkanmu, apapun yang terjadi, dan aku berjanji padanya. Jensen tiba-tiba tersenyum. Ya benar. Hongki hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, tetapi dia membenci Jensen di dalam hatinya. Jensen, ayo pergi. Natasha menatap Hongki dalam-dalam dan membawa Jensen pergi. Di dalam mobil Natasha mengemudi dan berkata sambil tersenyum, Jensen, aku tidak menyangka bahwa dokter yang direkomendasikan oleh Tuan Reagen adalah kamu. Ini benar-benar mengejutkanku. Nona Natasha, apakah menurut MU keterampilan medisku tidak cukup hebat? Jensen tersenyum. Itu tidak benar, aku hanya terkejut. Ketika Natasha berbicara, dia tetap menatap ke depan dan tidak terganggu sama sekali. Dapat dilihat bahwa dia adalah tipe orang yang teliti dalam pekerjaannya. Jensen menoleh untuk melihat,
tetapi diam-diam melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya, karena Natasha mengenakan kemeja putih dengan tubuh bagian atas yang besar, jadi ketika duduk, ada celah di kancing kemeja, dan hitam sedikit terlihat. Ia sangat canggung. Jensen buru-buru menoleh dan berkata sambil tersenyum, aku juga terkejut. Aku tidak menyangka bahwa wanita yang mabuk waktu itu sebenarnya adalah Presiden Downing International. Saat menyelamatkan kemarin, Natasha juga mengungkapkan identitasnya, dan Jensen juga mendengar sedikit tentang Downing International. Ini adalah perusahaan baru di Asmenia. Proyek perusahaan terkait dengan kecantikan, mobil, layanan, dan real estate. Ini adalah perusahaan menjanjikan di Asmenia, dan memiliki prospek yang bagus. Yang mengejutkannya adalah bahwa bos perusahaan yang menjanjikan ini sebenarnya adalah wanita cantik. Presiden wanita macam apa? Aku bekerja untuk orang lain. Natasha, tidak sombong seperti bos, membuat kesan yang sangat baik pada Jensen. Tempat tinggal Natasha adalah salah satu apartemen kelas atas di Asmenia. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang sukses. Ketika Natasha mendapatkan mobil dalam kondisi baik, dia membawa Jensen ke lift. Jensen tampak penasaran. Dia juga memiliki villa sendiri, tetapi dia tidak tahu banyak tentang apartemen kelas atas. Nona Natasha, siapa ini? Saat naik lift, ada beberapa orang lain, semua wanita berpakaian seperti elit, dan mereka semua terkejut ketika mereka melihat pakaian olahraga Jensen. Bagaimanapun, Natasha adalah keberadaan yang sangat besar di hati mereka. Tidak hanya dia cantik, tetapi yang paling penting, dia lebih kaya, dan dia tampaknya adalah eksekutif tingkat tinggi dari sebuah perusahaan. Mungkin ada banyak pria yang mengejar dia, tapi mereka semua harus orang sukses dengan jas yang mahal. Ah, apa-apaan ini gelandangan? Dia Dr. Jensen. Natasha menjelaskan. Dokter. Wanita-wanita ini diam-diam menghina, melihat bahwa Jensen bukan seorang dokter di rumah sakit besar. Mereka tidak mengerti, bagaimana mungkin seorang top seperti Natasha jatuh cinta pada pria muda yang rendah seperti ini. Lift berhenti di lantai 25. Natasha membawa Jensen ke sebuah ruangan, melepas sepatu hak tingginya, dan berkata kepada Jensen, tunggu, aku pergi mandi dulu. Jensen mengangguk, terdiam di dalam hatinya, ini hanya pijatan, apa harus mandi? Dia melihat sekelilingnya dan melihat area itu sangat besar. Sekitar 170 meter persegi, dan jendela dari lantai ke langit-langit dapat melihat lebih dari setengah kota Asmenia. Diperkirakan pemandangan malam di malam hari sangat cantik. 10 menit kemudian, ada langkah kaki, dan Natasha keluar mengenakan jubah mandi, rambutnya disampirkan di bahunya, dan ada beberapa tetes air yang menggantung di ujungnya, yang terlihat sangat seksi dan menarik. Aku dengar kamu sudah menikah. Kamu memijat sebagai dokter untukku, istrimu tidak akan cemburu. Suara Natasha sedikit pelan, meskipun dia merasa bahwa Jensen adalah seorang dokter dengan etika profesional dan tidak akan pernah melakukan hal semacam itu, tetapi memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dia masih merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana seorang dokter, tidak peduli seberapa profesionalnya etika, di depannya tetap seorang wanita. Dia tidak tahu betapa menggodanya seorang wanita mengenakan handuk mandi dengan rambut basah. Belum lagi Natasha berusia akhir 30-an, yang merupakan waktu ketika seorang wanita paling menawan.